Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu untuk Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah Bapak Ibu merasa heran kenapa sekarang naik tangga hanya 2 tingkat saja sudah terasa seperti mendaki gunung? Atau mengapa bangun dari kursi butuh waktu lebih lama, seolah-olah kaki tidak bisa bekerja seperti dulu? Padahal makan sudah dijaga, vitamin rutin diminum, olahraga ringan juga tetap dilakukan. Apakah ini semata karena usia, atau ada sesuatu yang diam-diam melemahkan tubuh kita? Hari ini, saya ingin mengajak Bapak Ibu membuka satu kenyataan yang sering tersembunyi. Bukan karena penyakit, bukan karena kurang gizi, tapi justru karena pilihan makanan harian kita sendiri. Makanan yang selama ini kita anggap aman, sehat, dan bahkan bergizi. Makanan yang mungkin sudah menemani kita sejak muda, kini justru bisa menjadi beban tersembunyi bagi kaki dan sendi. Tanpa kita sadari, makanan ini bisa mempercepat rasa lelah, menyebabkan bengkak ringan, dan perlahan membuat langkah jadi makin pendek setiap harinya. Nama saya Dr. Rahmat Widodo, dokter yang telah lebih dari 30 tahun mendampingi pasien lansia di berbagai daerah. Dalam perjalanan itu, saya melihat pola yang berulang. Banyak orang tua merasa tubuhnya melemah karena usia, padahal penyebabnya ada di makanan harian yang mereka anggap biasa dan seringkali tidak disadari. Itulah alasan mengapa hari ini saya akan membongkar 10 jenis makanan yang tampak biasa, namun diam-diam melemahkan kaki dan sendi Anda dari dalam. Bahkan beberapa di antaranya mungkin sedang Anda konsumsi pagi ini. Jika Bapak Ibu pernah merasa kaki mudah lelah, lutut terasa berat, atau pergelangan sering bengkak tanpa sebab yang jelas, maka video ini layak untuk Anda simak sampai akhir. Dan bukan hanya itu, di akhir video saya juga akan berbagi cara sederhana untuk mengganti makanan-makanan tersebut dengan pilihan yang lebih aman bagi tubuh lansia. Langkah kecil hari ini bisa membawa dampak besar bagi kekuatan kaki Bapak Ibu di hari-hari mendatang. Jika penjelasan ini terasa dekat dengan pengalaman Anda, silakan tulis angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, tulis angka 0. Saya membaca semua komentar Bapak Ibu dengan tulus, karena suara Anda sangat berarti bagi saya untuk membuat konten yang lebih bermanfaat di masa depan. Sekarang, mari kita mulai dengan makanan pertama, yang mungkin selama ini dianggap sebagai sahabat setia tubuh, tapi justru menyimpan bahaya tersembunyi. Mari kita mulai dari makanan yang paling akrab di meja makan kita, nasi putih. Setiap hari hampir semua orang Indonesia, termasuk Bapak dan Ibu, mengandalkan nasi putih sebagai sumber tenaga utama. Hangat, mengenyangkan, dan menenangkan. Tapi justru karena terlalu biasa, kita jarang bertanya, apakah nasi putih ini masih cocok untuk tubuh usia 60 tahun ke atas? Faktanya, nasi putih memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Artinya, begitu masuk ke tubuh, nasi putih langsung diubah menjadi gula oleh sistem pencernaan. Pada orang muda, lonjakan gula ini masih bisa diimbangi oleh hormon insulin yang aktif. Tapi pada usia lanjut, respons insulin melambat. Akibatnya gula darah naik cepat dan sulit turun kembali. Inilah yang menjadi awal dari berbagai keluhan. Sendi terasa berat, kaki mudah lelah, dan peradangan muncul tanpa gejala jelas. Sebuah penelitian yang dimuat dalam Journal of Gerontology tahun 2020 menunjukkan bahwa konsumsi karbohidrat olahan, termasuk nasi putih, secara berlebihan berkaitan erat dengan penurunan kekuatan otot dan peningkatan inflamasi ringan pada jaringan sendi. Ini bukan teori semata. Saya sendiri melihatnya di ruang praktik. Pak Subandi, 68 tahun, seorang pensiunan guru dari Solo, awalnya datang dengan keluhan lutut kanan sering nyeri setelah sholat dan tangga terasa semakin berat. Ia mengaku makannya tidak pernah berlebihan. Tapi setelah kami evaluasi bersama, ternyata porsi nasinya hampir selalu 2 kali lipat dari lauk dan sayur. Bahkan di malam hari pun, beliau tetap makan nasi dengan porsi penuh. Kami mulai dari langkah kecil. Kurangi nasi jadi setengah porsi dan tambahkan tahu kukus serta sayur rebus. Dalam waktu 3 minggu, keluhan lututnya membaik. Sekarang beliau bahkan bisa kembali bersepeda santai keliling kampung setiap pagi. Jadi, apakah nasi putih harus dihindari sepenuhnya? Tidak, yang penting adalah porsinya. Untuk Bapak Ibu di usia 60 tahun ke atas, setengah mangkuk kecil nasi per kali makan sudah cukup. Apalagi jika dikombinasikan dengan protein dan serat. Dan jika memungkinkan, ganti sebagian nasi putih dengan nasi merah atau singkong kukus sebagai variasi. Karena kadang, yang membuat kaki kita melemah bukanlah usia, tapi nasi yang terlalu banyak masuk tanpa kita sadari. Sekarang kita lanjut ke makanan yang sering dianggap sebagai sumber protein yang praktis dan lezat, telur goreng. Banyak orang tua mengandalkan telur sebagai lauk andalan, murah, mudah diolah, dan katanya
yang penting ada telur, pasti kuat. Tapi banyak yang belum sadar, cara memasak telur bisa menentukan apakah ia membantu tubuh atau justru membebani. Telur pada dasarnya adalah sumber protein yang sangat baik, terutama bagi lansia yang butuh menjaga massa otot. Namun, jika digoreng dengan minyak banyak, terlebih jika minyak tersebut sudah dipakai berulang kali, maka kandungan baik dalam telur bisa berubah menjadi beban. Minyak panas memicu terbentuknya senyawa radikal bebas dan lemak trans, yang secara diam-diam dapat memicu peradangan dalam tubuh, terutama pada jaringan lunak di sekitar sendi dan otot kaki. Saya masih ingat Ibu Rukiah, 65 tahun dari Bekasi. Beliau bercerita bahwa hampir setiap pagi dan sore, lauk utamanya adalah telur goreng, karena rasanya gurih dan cepat dimasak. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, ia mulai merasakan lutut kanan seperti kaku saat berdiri dari posisi duduk dan ada rasa seperti ketarik di pergelangan kaki saat berjalan. Setelah kami bahas pola makan, saya sarankan mengganti sebagian telur gorengnya dengan telur rebus atau tahu kukus. Hanya dalam 2 minggu, keluhannya mulai mereda. Bukan berarti Bapak Ibu tidak boleh makan telur goreng sama sekali, tapi kita perlu bijak. Jika ingin menikmati telur, sebaiknya dimasak dengan cara direbus, dikukus, atau ditumis ringan dengan sedikit minyak baru. Hindari penggunaan minyak bekas atau minyak yang dipanaskan berulang kali, karena disitulah racun diam-diam terbentuk. Tubuh di usia lanjut bukan lemah, hanya lebih peka dan butuh perlakuan yang lebih hati-hati. Dan telur yang sehat bisa menjadi bumerang jika dipasangkan dengan minyak yang salah. Kalau kita bicara soal camilan sehat, pisang hampir selalu masuk daftar pertama. Rasanya manis, lembut, mudah dikunyah, dan banyak orang bilang baik untuk jantung dan pencernaan. Tak heran, banyak lansia yang memilih pisang sebagai teman setia di pagi atau sore hari. Tapi apakah pisang benar-benar selalu ramah untuk tubuh di usia lanjut? Yang sering terlupakan adalah kandungan gulanya. Satu buah pisang matang ukuran sedang mengandung sekitar 14-17 gram gula alami. Jumlah ini cukup besar, terutama jika dikonsumsi tanpa didampingi serat atau protein lain. Untuk tubuh lansia yang kemampuan metabolisme gulanya sudah melambat, lonjakan glukosa dari pisang bisa berdampak langsung ke sistem peredaran darah. Akibatnya, pembuluh kecil di kaki dan pergelangan mulai tertekan, muncul rasa berat, pegal, bahkan bengkak ringan di sore hari. Contohnya Pak Roni, usia 70 tahun dari Yogyakarta. Ia terbiasa makan 1 buah pisang setiap sore sambil menikmati teh manis. Ia merasa itu adalah kombinasi sehat. Tapi makin kesini, beliau mengeluh kakinya sering pegal menjelang malam, terutama di bagian tumit dan mata kaki. Setelah pola makannya kami evaluasi, saya sarankan mengganti pisang dengan beberapa potong pepaya dan secangkir air hangat kunyit. Dalam 2 minggu saja, keluhan pegal mulai berkurang dan tidurnya jadi lebih nyenyak. Pisang memang alami, tapi bukan berarti selalu aman, terutama kalau dimakan malam hari saat tubuh sudah tidak banyak bergerak. Selain itu, bagi lansia yang memiliki masalah ginjal ringan, kandungan kalium dalam pisang juga bisa menumpuk, menyebabkan rasa lemas atau kram otot. Jadi, jika Bapak Ibu menyukai pisang, silakan tetap konsumsi, tapi batasi setengah buah saja dan pilih waktu pagi atau siang. Jangan ditambahkan dalam jus manis atau dikombinasikan dengan teh bergula, karena kaki yang ringan seringkali dimulai dari camilan yang lebih bijak. Banyak orang tua punya satu kebiasaan yang tampaknya sederhana, tapi sangat melekat. Minum teh manis setelah makan. Hangat, manis, dan membuat suasana jadi lebih santai. Banyak yang merasa tanpa teh manis, makan seperti belum sempurna. Namun, yang tidak banyak disadari, setiap gelas teh manis menyimpan risiko tersembunyi bagi tubuh lansia. Teh, dalam bentuk aslinya, mengandung antioksidan yang bermanfaat. Tapi ketika ditambahkan gula, terutama dalam jumlah besar, maka manfaat itu bisa berubah menjadi beban. Gula tambahan cepat naik di dalam tubuh, dan di usia lanjut, lonjakannya bisa mengganggu sirkulasi halus, terutama di kaki dan tangan. Pembuluh halus yang mulai rapuh tidak mampu menyesuaikan tekanan. Akibatnya muncul rasa kesemutan, dingin, atau berat di pergelangan kaki. Saya teringat pada Ibu Heni, 63 tahun, dari Depok. Beliau memiliki kebiasaan minum teh manis setiap pagi dan sore. Setelah beberapa bulan, ia mulai sering merasakan sensasi seperti ditusuk jarum di telapak kaki saat bangun tidur. Saat kami bahas pola harian, saya menyarankan beralih ke teh jahe tanpa gula atau infused water. Perubahan kecil itu membawa hasil. Dalam 2 minggu, gejala perlahan mereda. Bukan berarti teh harus dihindari, tapi manisnya perlu dikurangi. Jika Bapak Ibu ingin tetap menikmati teh, gunakan sedikit madu alami,
Atau lebih baik lagi, biasakan rasa pahit yang menenangkan. Karena 1 sendok gula di cangkir bisa saja jadi beban tambahan di kaki kita seharian. Tahu seringkali menjadi penyelamat di meja makan. Murah, mudah ditemukan, bisa diolah dengan berbagai cara, dan rasanya pun disukai banyak orang. Di banyak rumah, tahu goreng adalah lauk andalan, terutama saat keuangan terbatas atau ketika ingin makan yang ringan. Tapi apakah tahu goreng tetap ringan bagi tubuh lansia? Masalahnya bukan pada tahu itu sendiri, melainkan pada cara memasaknya. Saat tahu digoreng dalam minyak panas, apalagi minyak bekas pakai, ia menyerap lemak jenuh dan senyawa oksidatif dari minyak. Lemak ini bisa memicu peradangan mikro di jaringan lunak tubuh, termasuk di sekitar sendi dan otot kaki. Akibatnya sendi menjadi lebih kaku, dan pergelangan terasa cepat lelah meski hanya berjalan sebentar. Pak Jamil, 66 tahun, seorang petani dari Banyuwangi, mengeluh lututnya terasa seperti berat dan cepat nyeri saat naik tangga. Ia tidak punya riwayat cedera, tapi setelah kami tinjau pola makannya, ternyata hampir setiap sore ia makan tahu goreng, kadang ditambah sambal dan kerupuk. Saya sarankan mengganti tahu goreng dengan tahu kukus ditaburi sedikit bawang putih cincang. Dalam 2 minggu, keluhan lututnya mulai berkurang, dan Pak Jamil merasa lebih ringan saat bergerak. Tahu tetaplah makanan yang sehat, asal tidak direndam dalam minyak panas terlalu sering. Jika Bapak Ibu ingin tetap menikmati tahu, coba cara yang lebih sederhana. Dikukus, ditumis ringan, atau dipanggang tanpa minyak berlebih. Karena cara kita memasak seringkali lebih menentukan dari apa yang kita masak. Di pagi hari, saat tidak sempat masak nasi atau merasa ingin sesuatu yang praktis, banyak orang tua memilih roti tawar sebagai pengganti. Apalagi jika ditambah selai manis atau mentega, sarapan terasa lengkap dan cepat. Tapi benarkah roti tawar cukup memberi tenaga untuk tubuh di usia lanjut? Roti tawar, terutama yang terbuat dari tepung terigu putih, memiliki kandungan serat yang sangat rendah. Karbohidrat di dalamnya bersifat cepat serap, mirip dengan nasi putih, yang berarti bisa menaikkan gula darah dengan cepat dan membuat tubuh merasa lemas kembali dalam waktu singkat. Ini seringkali menyebabkan rasa mengantuk, mudah lelah, dan kaki terasa tidak stabil setelah makan. Ibu Tri, 67 tahun dari Cirebon, terbiasa makan 2 lembar roti tawar dengan selai setiap pagi sambil minum kopi manis. Beliau merasa cukup kenyang, tapi 1 jam kemudian tubuhnya mulai lemas dan kakinya terasa berat saat berdiri. Setelah kami bahas kebiasaan makannya, saya sarankan mengganti roti tawar dengan roti gandum utuh dan menambahkan potongan tempe kukus atau sebutir telur rebus. Kini, ia merasa lebih bertenaga dan tidak lagi mengeluh pusing atau kaki lemas di pagi hari. Roti bisa tetap menjadi bagian dari sarapan, asal jenisnya tepat dan dikombinasikan dengan protein atau serat. Hindari makan roti tawar putih polos dengan selai manis. Sebaliknya, pilih roti gandum, tambahkan sayuran atau protein sederhana, dan perbanyak minum air putih. Karena kenyang bukan berarti cukup, dan makanan cepat bisa membuat kaki kita kehilangan kekuatannya lebih cepat pula. Siang hari yang panas, tubuh terasa gerah, lalu Bapak Ibu mengambil beberapa potong semangka dingin dari kulkas. Rasanya segar, manis, dan menyenangkan. Banyak orang tua merasa semangka adalah pilihan terbaik untuk menjaga hidrasi dan meringankan panas tubuh. Tapi di balik segarnya, semangka menyimpan risiko yang sering luput disadari oleh tubuh lansia. Semangka memiliki indeks glikemik yang sangat tinggi. Artinya, meskipun sebagian besar isinya air, kandungan gulanya dapat menaikkan kadar glukosa darah dengan cepat. Bagi lansia, di mana sensitivitas insulin sudah menurun, lonjakan gula darah ini bisa memicu inflamasi halus di jaringan otot dan sendi, khususnya di kaki. Efeknya tidak langsung terasa, tapi bisa muncul sebagai kaki berat di pagi hari, betis kaku, atau pergelangan bengkak setelah duduk lama. Bu Lilis, 64 tahun dari Klaten, gemar makan semangka dingin setiap malam setelah makan. Ia percaya semangka membantu pencernaan dan membuat tidur lebih nyenyak. Tapi justru tiap pagi, beliau merasa kakinya sulit digerakkan dan betis nyeri saat bangun. Setelah mengganti semangka malamnya dengan potongan buah pir dan segelas air putih hangat, ia mulai merasa tubuhnya lebih ringan dan tidur lebih nyenyak. Bukan berarti semangka harus dihindari sepenuhnya, tapi pilihlah waktu yang tepat, sebaiknya siang hari dan dalam porsi kecil. Hindari mengonsumsinya malam hari atau dalam jumlah besar sekaligus. Karena bukan manisnya yang jadi masalah, tapi seberapa banyak dan kapan dimakan, itulah yang bisa bikin kaki tetap ringan atau justru terasa berat esok pagi.
Bentuknya cantik, warnanya segar, rasanya asam manis yang khas. Apel hijau seringkali dianggap sebagai camilan sehat, terutama untuk pencernaan. Banyak lansia memilihnya sebagai buah malam karena tidak terlalu manis dan mudah dikunyah. Tapi ternyata, apel hijau tidak selalu cocok untuk tubuh di usia 60 tahun ke atas. Yang menjadi masalah bukan hanya gulanya, melainkan kandungan asam malat di dalamnya. Asam ini memang bikin apel terasa segar, tapi di tubuh lansia bisa mengganggu pencernaan dan memicu reaksi ringan pada jaringan lunak, termasuk otot dan sendi kaki. Akibatnya bisa berupa paha kaku saat bangun, betis kram tengah malam, atau kaki terasa nggak enak saat jalan pagi. Pak Herman, 68 tahun dari Purworejo, punya kebiasaan makan satu apel hijau setiap malam sebelum tidur. Beliau percaya itu membantu perut lebih tenang. Tapi selama sebulan, ia mulai sering terbangun karena kram di paha. Bahkan beberapa kali merasa seperti kaki mengunci saat bangun pagi. Setelah ia mengganti apel hijau malamnya dengan potongan pepaya dan segenggam almond rebus, tidur malamnya kembali tenang tanpa gangguan. Apel tetap bisa menjadi bagian dari pola makan sehat, asal dikonsumsi dengan bijak. Untuk lansia, apel merah yang manis alami lebih aman, dan waktu terbaik untuk mengonsumsinya adalah pagi atau siang hari, disandingkan dengan protein ringan seperti telur rebus atau tempe kukus. Karena yang tampak segar di luar belum tentu bersahabat di dalam, terutama bagi kaki dan sendi yang sudah lebih sensitif. Di meja makan orang Indonesia, hampir tidak lengkap tanpa kehadiran tempe. Terbuat dari kedelai yang difermentasi, tempe dikenal sebagai sumber protein nabati yang sangat baik, terutama untuk membantu menjaga massa otot di usia lanjut. Tapi yang sering dilupakan bukan bahan dasarnya, melainkan cara memasaknya. Ketika tempe digoreng dengan minyak banyak, terutama minyak yang sudah dipakai berulang kali, lemak jenuh dan senyawa radikal bebas terbentuk. Zat-zat ini dapat memicu peradangan ringan dalam tubuh, termasuk pada jaringan sendi dan otot kaki. Efeknya bukan nyeri yang tiba-tiba, tapi kaki yang terasa berat, lutut kaku, atau pergelangan yang membengkak perlahan. Pak Slamet, 69 tahun dari Semarang, setiap sore suka makan tempe goreng dengan sambal dan kerupuk. Ia merasa puas, karena itu makanan favorit sejak muda. Tapi beberapa bulan terakhir, ia mengeluh lutut terasa seret saat sholat dan betis cepat lelah ketika berjalan. Setelah kami tinjau kebiasaannya, saya sarankan mengganti tempe goreng sore hari dengan tempe kukus ditaburi sedikit irisan daun bawang dan bawang putih. Setelah 3 minggu, keluhan kaku dan berat di kaki mulai berkurang. Tempe tetap makanan yang sangat baik untuk tubuh. Tapi jika ingin mengambil manfaatnya secara utuh, sebaiknya diolah dengan cara yang lebih bersahabat. Dikukus, dipanggang, atau ditumis ringan dengan sedikit minyak segar. Karena manfaat tempe bisa berubah menjadi beban jika tenggelam dalam minyak yang salah, dan kaki kita yang pertama kali merasakannya. Bayam termasuk sayuran yang paling sering dimasak oleh lansia. Murah, mudah ditemukan di pasar tradisional, cepat dimasak, dan rasanya ringan. Banyak keluarga memasak bayam menjadi sayur bening untuk makan siang atau malam. Tapi meskipun kaya zat besi dan folat, bayam bisa berubah menjadi masalah, terutama jika diolah tidak tepat. Masalah utama bukan dari daunnya, melainkan dari kebiasaan memanaskannya kembali. Bayam mengandung senyawa nitrat alami. Jika dipanaskan ulang setelah didiamkan terlalu lama, terutama lebih dari 12 jam, nitrat ini bisa berubah menjadi nitrit. Pada sebagian orang tua, zat ini bisa bikin aliran oksigen dalam tubuh jadi nggak lancar, menyebabkan rasa lelah, pusing, dan bahkan nyeri otot ringan di kaki. Pak Darsono, 70 tahun, seorang pensiunan petugas kelurahan di Kendal, menceritakan bahwa istrinya biasa memasak sayur bayam pagi-pagi untuk dimakan hingga malam. Tapi belakangan, beliau sering merasa lemas di sore hari dan betis terasa berat meskipun tidak banyak aktivitas. Setelah saya sarankan untuk menghindari pemanasan ulang dan mulai mengolah bayam dalam porsi kecil untuk langsung habis, keluhannya perlahan mereda. Sayur bayam tetap bisa jadi sahabat sehat, asal disajikan dengan cara yang tepat. Masak secukupnya, habiskan dalam satu waktu, dan hindari menyimpannya terlalu lama atau memanaskannya kembali. Karena bahkan sayur yang paling menyehatkan pun bisa jadi penyebab kelelahan jika cara penyajiannya diabaikan. Dan tubuh lansia tidak lagi sekuat dulu untuk menoleransi kesalahan kecil yang terus berulang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita baru saja membahas 10 makanan yang sangat dekat dengan hidup sehari-hari. Nasi putih, telur goreng, pisang, teh manis,
tahu goreng, roti tawar, semangka, apel hijau, tempe goreng, dan bayam yang dipanaskan ulang. Tidak ada satupun yang mutlak berbahaya. Tapi di usia lanjut, tubuh kita berubah, lebih peka, lebih mudah terpengaruh, dan lebih rentan terhadap apa yang kita anggap sepele. Kuncinya bukan melarang semua yang kita sukai, tapi memahami kapan dan bagaimana mengonsumsinya dengan lebih bijak. 1 sendok minyak, 1 potong roti, atau 1 gelas teh manis, semua bisa berdampak tergantung caranya kita mengatur. Karena tubuh di usia 60-an tidak lagi sama seperti usia 30-an. Dan justru karena perubahan itu datang perlahan, banyak orang baru menyadarinya saat kaki mulai bengkak, sendi terasa kaku, atau napas terengah hanya karena menaiki beberapa anak tangga. Tapi kabar baiknya, belum terlambat. Tubuh Bapak Ibu masih bisa diajak pulih. Otot masih bisa dikuatkan, sendi bisa dilenturkan, dan kaki bisa kembali melangkah lebih ringan. Semua itu bisa dimulai dari perubahan kecil, 1 piring yang lebih bijak mulai besok pagi. Kalau Bapak Ibu merasa isi video ini cocok dengan kondisi yang sedang dialami, silakan tulis angka 1 di kolom komentar. Tapi jika belum siap untuk berubah, tulis angka 0 saja. Saya tetap akan membaca dan menjawab dengan senang hati. Dan mohon dukungannya dengan menekan tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya seputar kesehatan lansia.